Siap-siap merinding deh guys, karena video ini bakal mengungkap metode penyiksaan paling brutal yang digunakan oleh kartel Meksiko. Dari yang sadis sampai yang bikin ngilu, ada semuanya. Pengen tahu metodenya apa saja? So inilah beberapa cara paling brutal dalam menyiksa manusia oleh para kartel Meksiko. Nomor 8. Pengeluaran isi perut. Beberapa kartel narkoba memang terkenal karena metode penyiksaan yang sangat brutal untuk menakuti musuh dan menjaga kekuasaan mereka. Salah satu metode penyiksaan yang ekstrim adalah mengeluarkan isi perut korbannya. Cara ini dilakukan dengan kekejaman yang luar biasa, di mana korban diikat atau dilumpuhkan terlebih dahulu, kemudian para penyiksa menggunakan pisau untuk membuat sayatan besar di perut korban, guys. Setelah itu, mereka secara perlahan mengeluarkan organ dalam dan usus korban, di mana seringkali membiarkan korban tetap hidup selama proses yang sangat menyakitkan ini. Contohnya, ada bos kartel narkoba di Meksiko dengan nama Marciano Milan Vazquez yang masih suka turun tangan sendiri untuk melakukan hal itu loh. Waktu ditangkap, Chano mengaku sudah membunuh 300 orang dari tahun 2009 sampai 2015. Beberapa di antaranya ada yang diculik, dimutilasi, dibakar, dan dikeluarkan isi perutnya. Ya, metode ini sebenarnya tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik yang luar biasa, tapi juga sangat menakutkan secara psikologis ya guys. Tujuannya bukan hanya untuk membunuh, tapi juga untuk mengirimkan pesan kepada orang lain bahwa kartel tersebut tidak akan mentolerir pengkhianatan ataupun persaingan. Nomor 7. Pembakaran. Kalau tadi bos di kartel Zetas diketahui suka ngeluarin isi perut orang demi ngulik informasi atau kesenangan pribadi, ternyata ada anggota tingkat tinggi di kartel mereka yang dikenal dengan nama El Vecino alias Hugo Cesar Roman Chavarria yang suka membunuh orang dengan cara dibakar. Sebelum dipenjarakan, ada saksi mata yang mengaku melihat El Vecino ini melakukan aksi balas dendam karena ada orang yang memberikan informasi ke polisi, sehingga beberapa warga yang tinggal di situ dibunuh secara massal dengan cara dimasukin ke dalam gudang lalu dibakar hidup-hidup guys. Seenggaknya ada 100-300 korban sekaligus ya. Cara ini digunakan oleh kartel untuk menunjukkan dominasi mereka dan memastikan bahwa siapapun yang berani melawan akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Nomor 6. Pemenggalan pakai gergaji. Emang bener ya, siapapun yang berurusan sama kartel Zetas di Meksiko kayaknya sudah siap sama cara meninggal mereka yang brutal deh. Soalnya di tahun 2011 ada Felix Gamez Garcia sama pamannya yaitu Barnabas Gamez Castro yang berujung dikenal banyak orang di media sosial karena divideoin oleh anggota kartel tersebut. Isi videonya bukan joget-joget atau adu unjuk kekuatan ya guys, melainkan mereka berdua dieksekusi secara brutal dengan cara dipenggal pakai gergaji. Katanya sih hal itu dilakukan gara-gara ketahuan mencuri kokain yang harus didistribusikan. Nah, mungkin teman-teman penasaran kan sama siapa pelakunya? Ternyata orang yang melakukan hal sadis itu adalah Moises Escamilla yang sempat ditangkap polisi dan menjalani hukuman selama 1 dekade. Ia sebelum meninggal karena masalah pernafasan, pria ini katanya pernah berpartisipasi atas pembunuhan 12 orang di Yucatan, Meksiko dengan cara memenggal satu persatu orang di sana menggunakan sebuah gergaji. Masalahnya setelah Moises ditangkap pun, kartel itu tidak berhenti memenggal orangnya guys. Di tahun 2021 kemarin ada sebuah video eksekusi yang berisikan 20 anggota musuh kartelnya di mana kepala mereka hilang semua. Katanya sih kepala-kepala itu dikirim ke kantor wali kota sebagai salah satu peringatan untuk tidak macam-macam apabila nggak mau bernasib yang sama. Nomor 5. The Stew Maker. Meksiko dikenal sebagai negara paling ekstrim terutama sejak pemerintahan Presiden Felipe Calderón di tahun 2006. Soalnya, sang presiden bisa dengan santai menugaskan puluhan ribu tentara yang katanya sih untuk memerangi kekerasan guys. Namun, pada tahun 2007 hingga 2008 banyak kasus pemenggalan